Rio adalah seorang pria muda yang memiliki segalanya. Rio, seorang pria yang cerdas dan berpendidikan tinggi, telah berhasil menapaki karirnya di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Dengan pendidikan S2 di bidang manajemen, ia berhasil meraih posisi manajer di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Perusahaannya bergerak di sektor teknologi, dan meskipun sangat kompetitif, Rio berhasil mencapainya dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Namun, pencapaian terbesar Rio bukanlah gelar atau jabatan, melainkan pertemuannya dengan Nia, wanita yang kemudian menjadi belahan jiwanya. Nia, meskipun hanya lulusan SMA dan bekerja di sebuah toko pakaian, memiliki kecantikan dan ketulusan yang tak dapat disangkal. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun selalu memiliki sikap optimis dan rendah hati. Rio pertama kali bertemu Nia saat ia sedang berjalan-jalan di mall setelah rapat penting. Nia yang bekerja di toko tersebut tidak sengaja menabraknya saat sedang membawa beberapa pakaian untuk dipajang. Kejadian itu berujung pada obrolan ringan yang ternyata menumbuhkan rasa saling ketertarikan. Walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, Rio merasa nyaman bersama Nia. Perbedaan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan bukanlah halangan bagi keduanya. Bagi Rio, Nia adalah segalanya, wanita dengan hati yang tulus, tidak terjebak dalam kecantikan fisik semata. Nia adalah wanita sederhana yang penuh cinta, dengan segudang kebaikan hati. Dan bagi Nia, Rio adalah pria yang cerdas, bijaksana, dan penuh perhatian. Mereka saling melengkapi. Mereka menikah setelah 2 tahun berpacaran. Banyak lika-liku yang mereka hadapi untuk bisa menjadi suami istri. Meskipun banyak yang meragukan hubungan mereka, terutama karena perbedaan latar belakang, Rio dan Nia tidak pernah peduli. Meskipun latar belakang mereka berbeda, perasaan mereka satu, cinta yang tulus dan komitmen yang tak tergoyahkan. Cinta mereka kuat, dan mereka berdua memulai hidup baru bersama, membangun sebuah rumah tangga yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Beberapa tahun setelah menikah, hidup mereka berjalan sesuai dengan impian. Rio sukses dalam kariernya, dan Nia selalu mendukung suaminya dengan penuh cinta. Meskipun penghasilan Nia tidak sebanding dengan Rio, Nia selalu berusaha menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu membiayai kebutuhan rumah tangga mereka. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil namun nyaman di pusat Jakarta. Rio merasa bangga bisa memberi yang terbaik untuk Nia. Pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan teknologi terkemuka memberinya penghasilan yang cukup untuk memberikan kenyamanan bagi istrinya. Nia, meskipun hanya lulusan SMA dan bekerja di sebuah toko pakaian, selalu menganggap Rio sebagai pasangan terbaik yang bisa ia miliki. Ia mendukung Rio dengan sepenuh hati dan berusaha membuat rumah mereka menjadi tempat yang penuh cinta dan kedamaian. Mereka sering merencanakan masa depan, berbicara tentang memiliki anak, membangun rumah yang lebih besar, dan berlibur ke luar negeri. Kehidupan mereka seolah tak pernah mengenal kata kekurangan. Namun, meskipun segalanya terlihat sempurna di luar, tekanan kehidupan kota besar mulai mempengaruhi mereka. Kadang Rio merasa sangat sibuk dengan pekerjaan, hampir tidak punya waktu untuk Nia. Sementara itu, Nia, meskipun selalu mendukung Rio, kadang merasa kesepian di rumah. Tapi, mereka berdua selalu berbicara terbuka satu sama lain, mencari solusi atas setiap masalah yang muncul. Kehidupan mereka menjadi lebih cerah ketika Nia akhirnya hamil. Berita kehamilan ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi keduanya. Rio berjanji akan bekerja lebih keras agar bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil mereka. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah Nia hamil, perusahaan tempat Rio bekerja mengalami masalah keuangan yang serius. Proyek besar yang diharapkan dapat menyelamatkan perusahaan justru gagal. Keputusan sulit pun harus diambil oleh direksi. Perusahaan terpaksa merumahkan sejumlah karyawan, dan Rio termasuk salah satu yang terkena dampaknya. Hari itu, Rio pulang ke rumah dengan hati yang berat. Nia sedang duduk di ruang tamu, menunggu suaminya pulang. Ketika Rio masuk, wajahnya yang biasanya cerah kini tampak suram. Nia langsung merasa ada yang tidak beres.
Ada apa, Rio? Kok wajahmu seperti itu? Tanya Nia, sambil mendekati suaminya. Rio terdiam sejenak, lalu duduk di samping Nia. Perusahaan mengalami kerugian besar, Nia. Proyek besar yang kita harapkan gagal. Dan, aku salah satu yang harus dirumahkan. Nia terkejut. Apa? Tidak mungkin, Rio. Kamu kan manajer. Kenapa bisa begini? Rio menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Nia. Keadaan memang sedang sulit, tapi aku akan mencari solusi, aku janji. Mendengar itu, hati Nia terasa sangat berat. Sebagai seorang istri, ia tahu betapa keras Rio bekerja untuk mencapai posisinya. Ia tahu betul betapa besar pengorbanan yang telah Rio lakukan untuk membangun hidup mereka bersama. Namun, Nia juga tahu bahwa ini adalah ujian yang harus mereka hadapi bersama. Aku akan tetap di sini untukmu, Rio. Kita akan melalui ini bersama, kata Nia, sambil menggenggam tangan suaminya dengan erat. Rio menatap Nia dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Aku tahu, Nia, terima kasih sudah selalu ada untukku. Sejak perusahaan tempat Rio bekerja mengalami kerugian besar, kehidupan mereka perlahan-lahan mulai runtuh. Kehilangan pekerjaan adalah pukulan berat bagi Rio. Selama ini, ia menjadi tulang punggung keluarga, merasa bangga bisa memberi kehidupan yang layak bagi Nia, istrinya yang sederhana dan penuh kasih sayang. Namun, dengan berita pengurangan karyawan yang datang tiba-tiba, harapan-harapan yang mereka bangun bersama terasa hancur seketika. Hari-hari setelah pengumuman itu berlalu dengan sangat lambat dan penuh ketegangan. Rio merasa berat untuk bangkit kembali. Ia menghabiskan banyak waktu untuk mencari pekerjaan baru, tetapi setiap kali ia mengirimkan lamaran atau menghadiri wawancara, ia merasa semakin tertekan. Ia tidak hanya khawatir tentang masa depannya, tetapi juga tentang masa depan Nia, yang selalu menjadi alasan ia bekerja keras selama ini. Sementara itu, Nia yang semula mencoba untuk tetap tegar dan mendukung suaminya, mulai merasakan tekanan yang sama. Ia melihat bagaimana Rio berjuang mencari pekerjaan, namun meskipun ia mencoba untuk menghibur, ada kecemasan yang tak bisa dihindari dalam dirinya. Penghasilan mereka yang kini terbatas, membuat mereka harus memikirkan segala sesuatunya dengan hati-hati, dari biaya hidup hingga kemungkinan besar harus menunda rencana besar yang mereka miliki. Nia juga merasa semakin terisolasi. Ia melihat bagaimana Rio, yang selama ini menjadi tulang punggung mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan dirinya seperti sebelumnya. Ia ingin melakukan lebih banyak untuk membantu, tetapi penghasilannya yang tidak seberapa membuatnya merasa terbatas. Di balik senyumannya, Nia merasa dunia mereka perlahan-lahan hancur. Namun, Nia tetap berusaha menunjukkan pada Rio bahwa ia tidak sendirian. Rio, kita pasti bisa melalui ini. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita punya satu sama lain, katanya, meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran. Hari-hari setelah peristiwa itu berlalu dengan lambat dan penuh tekanan. Rio berusaha mencari pekerjaan baru, namun kondisi ekonomi yang tidak stabil membuatnya kesulitan. Di sisi lain, Nia merasa cemas. Meskipun ia tahu bahwa Rio tidak akan menyerah begitu saja, ia juga khawatir tentang masa depan mereka, terutama dengan kehamilan yang semakin membesar. Di tengah kekhawatiran mereka, Nia berusaha untuk tetap tegar. Ia mulai bekerja lebih keras di toko, meskipun pendapatannya tidak sebanding dengan apa yang biasa mereka nikmati. Nia merasa perlu untuk melakukan sesuatu agar bisa membantu, meskipun Rio tidak menginginkannya. Suatu hari, Rio pulang ke rumah dan mendapati Nia sedang duduk di meja makan dengan wajah lelah. Nia, kenapa kamu tampak kelelahan seperti itu? Tanya Rio, khawatir. Aku baik-baik saja, Rio, jawab Nia dengan tersenyum tipis, meskipun Rio bisa melihat kelelahan di wajahnya. Tapi kamu tidak perlu bekerja terlalu keras, Nia. Aku akan mencari jalan keluar. Kita tidak boleh menyerah begitu saja, kata Rio, berusaha memberi semangat. Namun, Nia tahu bahwa Rio merasa semakin tertekan. Ia tidak ingin suaminya merasa sendirian dalam perjuangan ini. Kita akan melalui ini, Rio.
Percayalah pada dirimu sendiri. Aku tahu kamu bisa, kata Nia, mencoba meyakinkan suaminya. Setelah beberapa bulan mencari, akhirnya Rio mendapatkan pekerjaan. Meskipun bukan di sebuah perusahaan besar seperti yang ia bayangkan, pekerjaan ini tetap memberi secercah harapan. Pagi itu, Rio berjalan menuju kantor baru dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Kantor tersebut terletak di sebuah gedung yang tidak terlalu tinggi, di kawasan yang cukup sibuk, namun jauh dari kemewahan yang sering kali ia lihat di media sosial. Ini adalah sebuah perusahaan desain grafis yang cukup baru, dengan ruang kerja yang sederhana, namun terasa hangat dan ramah. Saat Rio pertama kali melangkah masuk, ia disambut dengan senyuman dari para rekan kerja yang sebagian besar masih muda. Ada rasa kekhawatiran dalam hatinya, tetapi di sana juga ada perasaan lega. Setidaknya ini langkah pertama, pikirnya. Hari-hari pertama di kantor baru, Rio merasa seperti ikan kecil di lautan luas. Ia harus menyesuaikan diri dengan cara kerja yang berbeda, proyek-proyek yang menantang, serta budaya perusahaan yang lebih fleksibel. Namun, satu persatu, ia mulai memahami ritme pekerjaan. Setiap tugas yang berhasil diselesaikan memberinya rasa percaya diri yang semakin besar. Walaupun perusahaan ini tidak memiliki fasilitas megah atau nama besar di dunia industri, Rio merasa ada sesuatu yang lebih berharga di sini, kesempatan untuk berkembang dan membangun karir dari bawah. Dan yang lebih penting lagi, ia merasa dihargai, sesuatu yang sering kali ia rindukan di pekerjaan sebelumnya. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya, meskipun langit yang kelabu memberikan sedikit bayangan untuk melawan teriknya matahari. Rio sedang duduk di ruang rapat perusahaan, menatap layar komputer dengan mata yang lelah. Sejak kehilangan pekerjaannya beberapa bulan lalu, ia kembali berjuang untuk mencari pijakan di perusahaan baru, yang meskipun lebih kecil dan dengan beban pekerjaan yang jauh lebih berat, memberikan harapan baru baginya. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Seseorang mengetuk pintu ruang rapat, dan ketika Rio mengangkat wajahnya, seketika hatinya terhenyak. Ririn, mantan pacarnya, berdiri di depan pintu dengan senyum manis yang familiar. Wanita itu, yang pernah begitu dekat dengannya bertahun-tahun lalu, kini muncul kembali dalam hidupnya, dengan cara yang tidak pernah ia duga. "Rio, apa kabar?" sapa Ririn dengan nada yang ringan dan ramah. Lama tak bertemu, Rio terdiam sejenak, mencoba mencerna kedatangan Ririn yang tiba-tiba. "Ririn, aku tidak menyangka kamu di sini," jawab Rio, berusaha menjaga profesionalisme. Namun, di dalam hati, rasa canggung mulai menyusup. Ririn melangkah masuk tanpa menunggu undangan lebih lanjut, duduk di kursi yang ada di seberang meja Rio. "Aku baru saja dipindahkan ke proyek ini. Ternyata kita akan bekerja bersama lagi, Rio." "Tidak apa-apa, kan? Aku tahu ini bisa jadi agak aneh setelah sekian lama," ujarnya, sambil tersenyum, seolah-olah tak ada beban sama sekali. Rio mengangguk, mencoba untuk tetap tenang meskipun pikirannya berkecamuk. Setelah beberapa tahun terpisah, perasaan yang sempat ada di antara mereka kembali muncul dalam ingatan. Ririn adalah wanita yang mempesona, ambisius, dan sangat tahu bagaimana membuat pria merasa tertarik kepadanya. Bahkan di masa lalu, meskipun mereka tidak berakhir dengan baik, Rio selalu merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia lupakan tentang Ririn. Namun, ia berusaha keras menepis ingatan itu. Ia sudah menikah dengan Nia, wanita yang sangat ia cintai. "Ririn, aku rasa kita harus fokus pada pekerjaan. Aku tahu proyek ini penting bagi perusahaan." Rio mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Ririn hanya tersenyum, seolah memahami bahwa Rio sedang mencoba untuk menghindari topik yang lebih pribadi. Hari demi hari, proyek yang mengharuskan Rio dan Ririn untuk bekerja bersama semakin intens. Mereka berada dalam tim yang sama, dan Ririn, dengan kecerdasan dan kepribadiannya yang memikat, semakin sering mencari kesempatan untuk mendekati Rio. Seringkali, Ririn mengajak Rio untuk makan siang bersama, atau sekadar berbicara tentang hal-hal di luar pekerjaan. Pada awalnya, Rio mencoba untuk menjaga jarak.
Ia tahu betul bahwa kedekatannya dengan Ririn bisa menciptakan masalah, baik untuk dirinya maupun untuk Nia, istrinya. Namun, Ririn tidak pernah menyerah. Setiap kali mereka berbicara, dia dengan sengaja mengingatkan Rio tentang kenangan indah mereka di masa lalu, kenangan yang Rio kira sudah lama ia lupakan. Suatu sore, saat keduanya duduk bersama di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka datangi, Ririn mulai bercerita dengan suara lembut yang penuh pesona. "Kamu ingat nggak, waktu kita jalan-jalan di pantai itu? Aku sangat suka waktu kamu peluk aku dari belakang, dan kita cuma duduk santai sambil melihat matahari terbenam. Itu salah satu kenangan yang nggak pernah bisa aku lupakan, Rio," ujarnya dengan senyum tipis. Lalu Ririn pun memesan sebuah kopi. "Kamu masih suka kopi seperti ini, kan?" ujar Ririn kepada Rio. Rio merasa tidak nyaman. Ririn tahu betul cara untuk membuka kenangan itu, dan meskipun Rio tidak ingin terbawa perasaan, perasaan itu tetap ada. Namun, ia berusaha untuk tidak membiarkan hal itu mempengaruhi hubungannya dengan Nia. Ia sudah berkomitmen pada istrinya, dan itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Semakin hari, Ririn semakin mencoba merayu Rio. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan kenangan indah yang pernah mereka lewati bersama. Setiap kali mereka bertemu, Ririn tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkan Rio tentang masa lalu mereka, momen-momen manis yang seakan tak terlupakan. Rio terdiam sejenak. Kenangan itu memang masih jelas dalam benaknya. Mereka dulu begitu dekat, saling berbagi cerita dan tawa. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai memudar. Rio mencoba untuk menghindari perasaan itu, tetapi Ririn dengan terus saja menumbuhkan benih-benih kerinduan yang sempat terkubur. Hari-hari berikutnya, Ririn tak berhenti mengingatkan Rio tentang kenangan indah mereka. Di setiap kesempatan, ia selalu membawa topik yang bisa menghubungkan mereka kembali pada masa lalu. Ada kalanya ia dengan sengaja mengirimkan pesan-pesan manis, menyelipkan kalimat-kalimat yang membuat Rio merasa seperti dia belum sepenuhnya move on dari hubungan mereka. Rio, yang awalnya berusaha menjaga jarak, mulai merasa terbuai dengan rayuan-rayuan Ririn. Ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya, sebuah rasa yang dulu sangat akrab, yang kini mulai menyusup kembali. Setiap kali Ririn berbicara dengan nada lembut itu, hati Rio terasa gamang. Ia mulai merindukan perhatian dan kehangatan yang dulu ia rasakan. Suatu malam, mereka kembali bertemu di tempat yang sama, tempat yang penuh kenangan. Ririn duduk dekat sekali dengan Rio, suaranya hampir tak terdengar selain bisikan lembut di telinganya. "Rio, aku tahu kita pernah terpisah, tapi apakah kamu merasa bahwa kita masih punya kesempatan untuk kembali seperti dulu? Aku masih berharap kita bisa mulai lagi," katanya, matanya penuh harap. Mendengar kata-kata itu, hati Rio seolah luluh. Ia menatap Ririn dalam diam, kemudian perlahan meraih tangan Ririn. Aku nggak tahu," jawab Rio, suaranya penuh keraguan. Namun, di balik keraguan itu, ada rasa yang tak bisa ia pungkiri, rasa yang mulai tumbuh kembali. Dalam sekejap, Rio merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia hindari. Ririn berhasil merayu hatinya dengan cara yang sangat halus dan penuh ingatan akan masa lalu mereka. Meskipun ia tahu ada risiko, Rio merasa terhanyut oleh kenyamanan yang ditawarkan Ririn. Ia merasa seperti kembali ke zona yang aman, di mana segala kenangan indah itu terasa hidup kembali. Akhirnya, Rio menyerah. Ia memberi kesempatan pada hubungan yang sudah lama terlupakan itu untuk kembali hidup. Dan di malam itu, di bawah cahaya bulan, dan di kafe yang sama, Rio dan Ririn berjanji untuk mencoba lagi, menghidupkan kembali cinta yang pernah mereka tinggalkan. Nia merasakan perubahan pada suaminya, Rio, dalam beberapa bulan terakhir. Awalnya, ia mengira bahwa perubahan itu disebabkan oleh tekanan pekerjaan atau mungkin rutinitas mereka yang semakin padat. Namun, seiring berjalannya waktu, Nia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan mereka. Rio yang dulu selalu pulang tepat waktu dan sering menghabiskan waktu bersama Nia, kini sering pulang larut malam. Bahkan,
Terkadang Nia merasa kesulitan untuk menghubunginya, meskipun Rio selalu mengatakan bahwa dia sibuk di kantor. Nia mencoba untuk tetap sabar, namun perasaan cemas itu semakin mengganggu. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Suatu malam, setelah Rio pulang terlambat dan hanya melamun di depan televisi, Nia memutuskan untuk bertanya. Rio, kamu kenapa? Aku merasa ada yang berbeda belakangan ini. Kamu tidak pernah cerita tentang pekerjaanmu. Apa yang terjadi? Rio menoleh, lalu menghela napas panjang. Aku hanya lelah, Nia. Banyak yang harus dipikirkan. Aku akan baik-baik saja, jawabnya singkat, tapi nada suaranya menunjukkan bahwa ia sedang tertekan. Nia merasa tidak puas dengan jawaban itu, tetapi ia tahu bahwa Rio sedang berjuang. Namun, semakin hari ia merasa semakin terasing. Nia mulai merasa seperti menjadi orang luar dalam kehidupan suaminya sendiri. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan hubungan mereka, tetapi yang ia tahu adalah bahwa ada sesuatu yang salah. Nia mencoba untuk bersabar menghadapi Rio. Di malam yang lain, suasana di rumah Rio dan Nia terasa sangat berbeda. Biasanya, setelah makan malam, mereka akan berbincang santai, saling bertanya tentang hari masing-masing. Namun, malam itu, percakapan mereka penuh dengan ketegangan. Nia, yang sudah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, bertanya dengan hati yang penuh kecemasan. Rio, suara Nia bergetar, aku merasa seperti ada yang kamu sembunyikan dariku. Kenapa kamu makin menjauh belakangan ini? Rio, yang baru saja pulang dari makan malam bersama Ririn, menundukkan kepala. Dalam hatinya, ia merasa semakin bingung dan bersalah. Ia mencintai Nia, tetapi godaan yang datang dari Ririn semakin sulit untuk diabaikan. Ririn menawarkan sesuatu yang berbeda, yang tidak pernah ia dapatkan dalam beberapa bulan terakhir, perhatian, pengertian, dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Nia, Rio berkata dengan suara serak. Aku hanya merasa sangat tertekan akhir-akhir ini. Perusahaan sedang kesulitan, dan aku merasa tidak cukup untuk kita. Nia menatap suaminya dengan mata penuh harapan. Kita bisa melewati ini bersama, Rio. Jangan biarkan masalah pekerjaan menghancurkan hubungan kita. Aku percaya pada kita. Namun, meski kata-kata Nia penuh kasih, Rio merasa ada jarak yang semakin besar di antara mereka. Ia merasa seperti gagal sebagai suami, tidak mampu memberi yang terbaik bagi istrinya. Di sisi lain, Ririn memberikan perhatian tanpa tuntutan, sesuatu yang terasa menenangkan di tengah kerumitan masalah yang ia hadapi. Setelah makan malam itu, Rio terbaring di tempat tidur, tetapi tidur tak kunjung datang. Perasaan bersalah dan kebingungannya bercampur aduk, sementara Nia, yang berusaha tidur di sampingnya, juga tak bisa memejamkan mata. Mereka tidur dalam keheningan yang kian menyesakkan. Mereka tahu, meski saling mencintai, sesuatu yang tak terlihat sedang meruntuhkan kebahagiaan mereka. Suatu hari, Nia memutuskan untuk mengecek ponsel suaminya yang tergeletak di meja kerja. Awalnya, dia hanya ingin melihat jadwal Rio, tapi ketika membuka pesan masuk, matanya tertuju pada sebuah percakapan yang mencurigakan. Nama yang tertera di layar ponsel Rio membuat jantung Nia berdegup kencang. Ririn. Ririn adalah mantan pacar Rio, seseorang yang dikenal Nia sejak mereka masih pacaran. Meskipun Rio selalu mengatakan bahwa hubungannya dengan Ririn sudah berakhir lama, Nia tidak bisa menepis rasa curiga yang muncul saat melihat pesan-pesan yang lebih dari sekadar profesional. Pesan-pesan itu penuh dengan kata-kata manis, tawa, dan perasaan yang sangat akrab. Salah satu pesan yang membuat Nia terdiam adalah kalimat dari Ririn yang berbunyi, "Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu masa-masa itu." Nia merasakan perasaan yang sulit dijelaskan, antara kecewa, marah, dan terluka. Dia tahu sesuatu yang tak diinginkan kini terbuka di hadapannya. Rio, suaminya, ternyata diam-diam berselingkuh dengan Ririn. Hatinya hancur melihat betapa Rio menyembunyikan hubungan ini darinya. Setelah beberapa hari yang penuh kebimbangan, Nia akhirnya memutuskan untuk menghadapi Rio.
Mereka duduk di ruang tamu malam itu, suasana tegang di antara mereka. Nia mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya langsung. Rio, suara Nia serak, apa ini semua? Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Ririn? Rio terdiam sejenak. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat gelisah. Dengan perlahan, dia menurunkan pandangannya dan menghela napas. Nia, aku minta maaf, katanya pelan. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Itu semua salahku. Aku terjebak dalam sesuatu yang aku pikir bisa aku kontrol, tapi ternyata tidak. Mata Nia mulai berkaca-kaca. Selingkuh, Rio, kenapa? Apa aku tidak cukup untuk kamu? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Rio terdiam lebih lama lagi. Ia tahu tak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Aku tidak tahu lagi. Aku merasa terasingkan, Nia. Mungkin aku terlalu fokus pada pekerjaan, dan Ririn ada di sana, memberi perhatian yang sudah lama tidak aku dapatkan di rumah. Nia merasakan kepedihan yang dalam mendengar penjelasan itu, tapi dia tahu, ini bukan hanya tentang Rio yang bersalah. Ini juga tentang bagaimana dia dan Rio tumbuh bersama, tapi perlahan-lahan kehilangan arah. Dengan mata yang berkaca-kaca, Nia berdiri. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini semua, Rio. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan setelah ini. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Rio meraih tangan Nia, namun Nia menariknya pelan. Aku perlu ruang, kata Nia tegas, lalu berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan Rio yang terdiam, menyesali segala yang telah terjadi. Satu malam, setelah beberapa minggu penuh ketegangan, Rio memutuskan untuk berbicara dengan Nia. Ia tidak bisa lagi melanjutkan kebingungannya. Ia tahu bahwa ia harus memilih, meskipun itu akan sangat sulit. Nia, aku tahu aku telah mengecewakanmu, kata Rio dengan suara pelan. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku mencintaimu, dan aku sadar bahwa Ririn hanyalah pelarian sementara. Aku ingin kita mencoba bersama lagi, menghadapi semua masalah ini sebagai pasangan. Aku janji aku akan berusaha lebih baik. Nia terdiam sejenak, matanya yang sebelumnya penuh dengan air mata kini terlihat lebih tenang. Ia tahu bahwa meskipun Rio sudah mengakui kesalahannya, proses untuk kembali membangun kepercayaan itu akan sangat sulit. Namun, ia juga tahu bahwa ia mencintai suaminya dan tidak ingin menyerah begitu saja. Aku ingin percaya padamu, Rio, jawab Nia akhirnya, suaranya penuh keikhlasan. Aku ingin kita melewati semua ini bersama. Tapi aku juga ingin kamu tahu, bahwa kita harus saling mendukung, tidak hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam kesulitan. Rio mengangguk, merasa lega meskipun tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Ia tahu, hubungan ini akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk kembali seperti semula. Pagi itu, Rio terbangun dengan perasaan cemas yang tak terungkapkan. Tidur yang tidak nyenyak dan kepala yang penuh dengan pikiran. Ia berusaha untuk tetap tenang, namun setiap kali memikirkan Ririn, rasa bersalahnya semakin dalam. Ketika ia tiba di kantor, berita buruk datang menghampiri. Ririn, yang selama ini menjadi sumber kebingungannya, mengalami kecelakaan malam sebelumnya. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis, wajahnya terluka parah. Saat itu, Rio merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Rasa cemas menguasai dirinya, bukan hanya karena kecelakaan itu, tetapi juga karena perasaan yang terpendam selama ini. Ririn selalu ada di benaknya, meskipun ia berusaha keras untuk menepis perasaan itu. Godaan yang datang tidak bisa ia lawan, dan meskipun ia tahu itu salah, ia merasa terperangkap. Ketika Rio pergi menjenguk Ririn di rumah sakit, ia mendapati bahwa wajah Ririn hancur, penuh dengan luka dan perban. Ririn, yang dulu selalu ceria dan penuh percaya diri, kini hanya bisa terbaring lemah. Melihatnya seperti itu membuat Rio merasa lebih terjebak dalam perasaan bersalahnya. Ririn, aku minta maaf, kata Rio dengan suara serak, menatap wajah temannya yang terluka. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ririn hanya bisa mengalihkan pandangannya, menahan rasa sakit.
Wajahnya yang dulu cantik dan penuh semangat kini menjadi bayangan dari masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Rio, aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu, suara Ririn hampir tidak terdengar. Aku merasa malu, merasa seperti aku bukan diriku lagi. Rio merasa hatinya semakin berat. Di satu sisi, ia merasa bersalah atas perasaannya yang tidak seharusnya ada. Di sisi lain, ia merasa lega karena kini Ririn, yang selalu menggoda dirinya, tidak bisa lagi menimbulkan masalah. Beberapa bulan kemudian, Ririn memutuskan untuk mengundurkan diri. Kecelakaan yang menimpa Ririn bukan hanya mengubah wajahnya, tetapi juga cara ia memandang hidup. Ia merasa terasing dari dirinya sendiri, dan merasa bahwa di dunia kerja yang dulu ia cintai, ia tidak lagi memiliki tempat. Dengan hati yang hancur, Ririn memutuskan untuk berhenti dari perusahaan, meninggalkan Rio dan Nia di belakangnya. Meskipun masih ada perasaan yang mengikat antara dirinya dan Rio, ia merasa bahwa dunia mereka sudah selesai. Namun, meskipun Ririn pergi, masalah yang ditinggalkan masih membekas dalam hubungan Rio dan Nia. Rio merasa lega karena godaan itu telah menghilang, tetapi rasa bersalah tetap menghantui dirinya. Ia menyadari betapa pentingnya untuk menghargai Nia, yang telah sabar dan setia menunggunya selama ini. Meskipun merasa marah dan kecewa, Nia berusaha untuk memaafkan Rio. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, tetapi ia juga tahu bahwa ia mencintai suaminya dan berharap mereka bisa membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Hari demi hari berlalu, dan meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, Rio dan Nia mulai merasa ada kemajuan. Mereka merasa lebih dekat, lebih saling mengerti, dan lebih sabar satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun masa lalu mereka tidak bisa diubah, mereka masih bisa membangun masa depan yang lebih baik. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Rio menatap Nia dengan serius. Aku tahu ini tidak mudah, Nia. Tapi aku berjanji, aku akan terus berusaha. Aku ingin kita kembali seperti dulu, meskipun aku tahu itu tidak akan terjadi dalam semalam. Nia tersenyum, meskipun ada sedikit kelembutan yang masih tertinggal dari kesedihan yang pernah mereka alami. Aku juga ingin itu, Rio. Aku ingin kita bisa melupakan semua yang sudah terjadi. Dan mulai membangun kehidupan yang lebih baik, bersama-sama. Mereka berdua saling berpegangan tangan, merasakan kedamaian yang perlahan-lahan mulai tumbuh di antara mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka berjanji untuk saling mendukung dan berusaha. Hidup yang tampak semakin cerah bagi Rio dan Nia tiba-tiba terguncang kembali ketika Ririn muncul dalam kehidupan mereka. Ririn, wanita yang hampir menghancurkan semuanya di masa lalu, kembali muncul dengan penampilan yang jauh berbeda. Setelah menjalani serangkaian operasi plastik untuk memperbaiki wajahnya yang terluka parah, Ririn kini tampil lebih cantik dan menarik dari sebelumnya. Suatu hari, Rio menerima pesan dari Ririn yang memintanya untuk bertemu. Tanpa berpikir panjang, ia setuju untuk bertemu, meskipun hatinya tahu bahwa ini mungkin akan membawa masalah baru. Ketika Rio menemui Ririn di sebuah kafe, ia hampir tidak mengenali wajah wanita itu. Ririn yang dulu tampak rapuh dan penuh rasa malu kini berubah menjadi sosok yang percaya diri dan menggoda. Rio, lama tidak bertemu, ujar Ririn dengan senyum menggoda yang sering ia tampilkan di masa lalu. Rio terdiam beberapa saat, merasa canggung dan bingung. Ririn yang dulu penuh penyesalan kini tampak berbeda, seolah ia tidak pernah menjadi orang yang menyesal atas tindakannya. Aku melihat perubahan besar dalam dirimu, ujar Rio, mencoba untuk tetap sopan dan tidak menunjukkan kegelisahannya. Ririn tertawa ringan, lalu menggoda. Tentu saja, aku tahu kamu akan terkejut. Aku tidak lagi seperti wanita yang kamu tinggalkan dulu. Namun, meskipun Rio merasa sedikit terpesona dengan penampilan Ririn, hatinya langsung mengingatkan pada masa lalu yang pahit. Ia tidak ingin terperangkap dalam godaan itu lagi. Ririn, aku rasa kita berdua sudah melewati banyak hal. Aku sudah memiliki hidup yang baru sekarang. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, tegas Rio. Ririn mendekat, menatapnya dengan tatapan penuh hasrat.
Rio, aku masih mencintaimu. Tidak ada yang pernah menggantikanmu. Aku ingin kita memulai kembali. Namun, Rio merasa tegas dalam keputusan hatinya. Tidak, Ririn, aku sudah punya hidup yang lebih baik sekarang. Aku punya Nia, aku tidak ingin mengkhianati dia lagi. Ririn terdiam beberapa saat, lalu senyum di wajahnya memudar. Aku mengerti, tetapi kamu harus tahu, aku akan selalu ada di sini, Rio. Rio berdiri dan menatapnya sekali lagi. Aku harap kamu bisa melanjutkan hidupmu, Ririn. Aku sudah memilih jalan yang berbeda. Ketika Rio pulang dan menceritakan pertemuannya dengan Ririn kepada Nia, suasana di rumah mereka berubah. Nia yang sudah merasa cemas mendengar nama Ririn merasa emosinya mulai memuncak. Meskipun Rio berusaha meyakinkannya bahwa ia tidak terpengaruh dengan kedatangan Ririn, Nia tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal. Kamu yakin tidak merasa tergoda sama sekali? Dia berubah total, Rio. Kamu tahu betul bagaimana dia dulu menggoda kamu? Ujar Nia dengan nada sedikit marah, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. Rio menggenggam tangan Nia dengan lembut. Nia, aku tahu kamu cemas, tapi percayalah padaku. Aku sudah memilihmu. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku mencintaimu, dan aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Namun, meskipun Rio berusaha sekuat tenaga meyakinkan Nia, keraguan itu tetap ada. Nia merasa cemas dan terluka. Bagaimana bisa ia merasa aman jika masa lalu Rio selalu menghantuinya? Terlebih dengan kedatangan Ririn yang tampaknya tidak ingin pergi begitu saja. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ririn mulai menghubungi Rio lagi. Ia mengirimkan pesan-pesan yang lebih intens, mencoba untuk mengingatkan Rio tentang kenangan-kenangan mereka. Ririn berusaha untuk menggoda Rio dengan cara yang lebih halus, tanpa terlihat terlalu mencolok. Namun, bagi Rio, itu semua tidak lebih dari godaan yang harus ia hindari. Sementara itu, Nia merasa semakin tertekan. Ia mendengar desas-desus tentang Ririn yang mencoba untuk kembali merayu Rio, dan ia merasa bayang-bayang masa lalu itu semakin kuat. Rasa cemas dan tak percaya diri menghantuinya setiap kali ia melihat Rio. Suatu malam, Rio dan Nia merayakan kesuksesan usaha kecil Nia yang semakin berkembang. Mereka duduk di restoran favorit mereka, menikmati makanan dengan bahagia, meskipun ketegangan itu masih terasa. Rio merasa bahwa ia sudah membuat keputusan yang benar, tetapi ketika Ririn muncul kembali dalam hidup mereka, perasaan itu menjadi kabur. Setelah makan malam yang penuh tawa, tiba-tiba Ririn muncul di restoran itu. Ia berjalan ke meja mereka dengan percaya diri, mengenakan pakaian yang sangat elegan dan riasan wajah yang sempurna. Rio, aku ingin bicara, ujar Ririn dengan suara lembut, namun penuh arti. Nia yang menyaksikan kedatangan Ririn merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Ia menatap Rio dengan penuh kecemasan. Rio, siapa dia? Nia bertanya dengan suara bergetar. Ririn menyeringai dan dengan tenang menjawab, aku adalah masa lalumu, Rio. Dan aku ingin kembali dalam hidupmu. Saat itu, Rio merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Ia menatap Nia, yang kini tampak sangat bingung dan terluka. Nia mencoba untuk menahan air matanya, tetapi tidak bisa. Rio, apakah kamu benar-benar ingin memilih dia lagi? Aku sudah berusaha, sudah memberikan segalanya untuk kita. Ririn kemudian berkata, aku masih mencintaimu, Rio. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Kembalilah padaku. Nia, yang mendengar pengakuan itu, merasa hatinya hancur. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, Rio. Aku tidak bisa bertahan di sini lagi. Dengan langkah yang berat, Nia bangkit dari meja mereka dan berjalan keluar dari restoran, meninggalkan Rio yang terpaku di tempatnya. Setelah Nia pergi, Rio merasa kosong. Meskipun ia akhirnya berhasil meraih kesuksesan dalam kariernya dan hidupnya, ia merasa bahwa keberhasilannya tidak berarti apa-apa tanpa Nia di sisinya. Nia yang selalu mendampinginya melalui masa-masa sulit, kini tidak lagi ada di sampingnya. Ririn yang pernah hadir dalam kehidupannya dengan segala godaannya, kini tampak tak lagi memiliki tempat di hatinya. Namun,
Saat ia menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan cinta sejatinya. Sementara itu, Nia merasa bingung dan terluka. Ia ingin tetap maju, tetapi rasa penyesalan itu datang begitu mendalam. Ia tahu bahwa meskipun ia merasa harus pergi, hatinya masih terikat pada Rio. Namun, langkah yang diambilnya sudah terlanjur. Keduanya, meskipun sukses dalam hidup mereka, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan satu sama lain. Penyesalan itu menghantui mereka, dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi.